Kami dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi S1 Terapan Manajemen Perusahaan. Saya Monica Merta Gultom. Saya Rima Alfia Syahari dari prodi yang sama. Di video kali ini kami akan membahas seputar leadership yang pastinya relevan banget nih buat calon pemimpin di masa depan. Zaman sekarang, teknologi digital berkembang sangat cepat dan ini mengubah cara orang dalam bekerja dan juga memimpin. Pemimpin tidak harus hadir secara langsung, tapi juga bisa mengatur, memberi arahan, bahkan membangun tim cukup lewat platform digital seperti Zoom, Trello, ataupun WhatsApp. Nah, kepemimpinan digital ini beda banget dengan kepemimpinan konvensional. Kalau dulu semua harus dilakukan tatap muka dan banyak menggunakan dokumen fisik. Tapi sekarang, pemimpin bisa bekerja dari mana saja. Lebih fleksibel, tapi tetap harus punya tanggung jawab yang tinggi. Gaya kepemimpinannya juga udah berubah nih. Sekarang lebih kolaboratif, pemimpin jadi kayak fasilitator, bukan cuma ngasih perintah, serta komunikasi bisa real time, kapan aja dan di mana aja. Tapi jadi pemimpin di era digital itu nggak cukup loh cuman bisa paham dengan teknologi, tapi harus punya karakter seperti yang pertama, adaptif. Adaptif itu pemimpin yang harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, misalnya belajar tools baru saat ada sistem kerja yang berubah. Lalu yang kedua ada kolaboratif, di mana pemimpin itu suka kerjasama dan dengerin ide tim, bukan kerja dengan sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga ada inovatif. Pemimpin yang punya ide-ide baru buat nyelesain masalah, nggak terpaku dengan cara yang lama. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu empatik, di mana pemimpin peka sama perasaan orang lain dan bisa dukung tim yang lagi kesulitan. Selain karakter, keterampilan juga penting banget. Misalnya yang pertama, literasi digital. Pemimpin harus mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Misalnya cari info yang valid atau menghindari hoax. Yang kedua, berpikir kritis. Dengan cara nggak asal-asalan terima info, tapi dianalisis dulu. Contohnya saat ambil keputusan penting. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Pemimpin harus mampu mengatur emosi dan paham perasaan orang lain, misalnya saat bekerja dengan tim. Selanjutnya, komunikasi online. Pemimpin harus mampu menyampaikan ide-ide dengan jelas, baik itu menggunakan chat, email, ataupun video call. Dan yang terakhir, kolaborasi jarak jauh. Dengan cara bekerja sama walaupun beda tempat, misalnya menggunakan Google Doc bareng tim. Semua itu penting banget buat bisa memimpin di dunia kerja yang serba cepat. Tapi, jadi pemimpin di era digital itu juga banyak tantangannya, seperti informasi yang berubah dengan cepat, dan seorang pemimpin juga harus pandai menyaring mana yang hoax dan mana yang fakta. Terus, ada juga disrupsi teknologi, di mana banyak pekerjaan tergantikan oleh mesin. Belum lagi soal etika digital, di mana kalau nggak hati-hati dapat merusak reputasi. Makanya, kita sebagai siswa atau mahasiswa harus bisa mulai melatih diri. Caranya dengan aktif di organisasi, bikin konten positif, belajar skill digital seperti desain, editing, komunikasi, dan ikut proyek-proyek kolaborasi. Dari situ kita bisa mulai melatih kepemimpinan digital di era sekarang. Intinya, jadi seorang pemimpin itu bukan soal jabatan, tapi soal inisiatif dan pengaruh positif yang berdampak. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti ngajak teman kerjasama, bikin konten edukatif, atau jadi penggerak bagi banyak orang. Di era digital saat ini, siapapun bisa jadi pemimpin, asalkan mau belajar, adaptif, dan tahu cara pakai teknologi dengan bijak. Terima kasih sudah menonton video kami tentang kepemimpinan di era digital. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. See you!